Bapak Ibu sekalian, saya mau ingatkan bahwa kita harus punya yang namanya zeal for the house. Kita harus punya keantusiasan kalau kita ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Anda bisa penuh dengan antusias kalau lagi mau ikut konser ya. Ada war, tiket. Wah, itu buat dapetin tiket free segala macam. Kita antusias. Tapi saya mau pastikan kita sebagai anak-anak Tuhan, pastikan Anda lebih dari semuanya harus antusias dalam rumah Tuhan. Amin. Karena jawaban ada di dalam rumah Tuhan. Hadirat ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, hari ini saya akan sharing satu topik firman yang ketika saya berdoa kemarin bersama dengan para pastor hari Selasa, Tuhan menaruh satu kata generasi yang berperang. Ya, generasi yang berperang. Dan ketika kami sedang berdoa, Tuhan taruh di hati saya untuk berdoa buat generasi karena hari-hari ini di hari-hari terakhir, the last movement di end times, hari-hari terakhir ini akan semakin banyak yang namanya serangan-serangan musuh. Yang kita pikir, oh serangan musuh itu kayak santet, terus apa lagi. Bukan seperti itu. Ya, kalau seperti itu kita pasti pemenang. Tapi seringkali yang menjadi serangan musuh itu adalah ketika masuk ke dalam pikiranmu. Maka itu menjadi sebuah pola pikir dan akhirnya menjadi sebuah pola kehidupan dan itu yang berakhir kepada sebuah kekalahan hidup. Apa yang terjadi kepada Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, itu enggak diserang sama iblis dengan kuasa iblis, benar gak? Tapi apa yang diserang oleh oleh iblis kepada Hawa? Pikirannya. Dia berbicara, dia berkata apa? Bahwa ketika engkau makan buah ini, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Nah, cara iblis bekerja adalah dia berusaha mengiming-imingi kita seakan-akan kita mendapat sesuatu dari apa yang diiming-imingkan, padahal pada akhirnya membawa kehancuran dalam hidup kita. Ketika itu Hawa gak dibilangin kamu akan jatuh dalam dosa, kamu akan terpisah dari Allah, gak diomongin tuh. Yang diomongin apa? Menjadi seperti Allah, kamu akan begini, manis. Hati-hati. Makanya dikatakan bahwa dia adalah bapa penipu, dia menipu pikiran kita, sehingga pikiran kita nggak lagi fokus kepada pengenalan akan Kristus yang sesungguhnya, tapi kita akan fokus kepada kepentingan diri kita. Hati-hati, ketika pemikiran-pemikiran kita sudah beralih kepada kepentingan diri kita sendiri, maka itulah menjadi sebuah celah di mana iblis akan menyerang hidup kita. Dan dia nggak bisa menghancurkan kita, tapi dia bisa membuat kita hancurkan diri kita sendiri. Mari kita baca beberapa ayat. Hari ini saya tidak akan tampilkan ayat, tapi Anda bisa buka di handphone ataupun mungkin punya Alkitab secara manual boleh dibuka. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kemarin saya lagi buka Instagram dan saya menemukan sebuah kanal berita yang menyatakan bahwa beberapa guru SD di daerah Palembang menemukan ada grup WhatsApp LGBT di Indonesia. SD, sekolah dasar. Sudah ada grup LGBT. Anda bayangkan itu bukan lagi menyerang anak-anak muda yang udah SMA kuliah, no, SD. Anda sekarang kalau baca setiap postingan-postingan di sosial media dikatakan bahwa generasi ini sedang dibawa kepada sebuah pemikiran-pemikiran logis. Pemikiran-pemikiran yang berdasar pada filsafat manusia yang kelihatannya baik. Berapa banyak hari-hari ini anak-anak muda mulai takut menikah. Saya kemarin lagi buka YouTube-nya Today's Message dan saya lihat beberapa komen. Ada satu postingan yang kami buat yaitu bersama Pastor Leo, judulnya Haruskah Saya Menikah? Nah, boleh tuh kalau yang penasaran boleh lihat. Nah ketika saya lagi buka YouTube itu dan saya menemukan sebuah komen yang menyatakan bahwa orang ini takut menikah. Karena dia melihat situasi yang ada. Dia melihat bagaimana keluarganya yang ada. Dan bukan hanya itu, hari-hari ini juga banyak orang-orang yang takut. Kenapa? Karena mereka takut apa yang akan terjadi masa depan mereka dan sebagainya. Pertanyaan saya, jaga-jaga mau menikah bagus nggak? Berjaga-jaga sebelum menikah bagus nggak? Bagus dong. Kalau sembarangan juga nggak boleh, ntar konseling gagal sama Pastor Lewi langsung.
Tapi yang jadi masalah kalau Anda jadi takut dan itu jadi bersumber bukan lagi kepada kepercayaan akan Kristus yang menolong pernikahan kita. Itu bahaya. Kita akan mulai berpikir landasannya itu bukan lagi kepada Kristus sebagai Tuhan, sebagai sumber, sebagai Allah yang mampu menolong kita, sebagai Bapa yang baik. Kita akan mulai berpikir kepada sumbernya apa? Gimana nanti? Uang saya gimana? Masa depan saya gimana? Kalau pasangan saya nanti gini gimana? Kita nggak lagi menaruh hope, kepercayaan, iman kita kepada Kristus. Itu menjadi satu hal yang berbahaya. Sehingga generasi ini bukan lagi digerakkan oleh kebenaran, bukan lagi digerakkan oleh kepada a revelation of Jesus Christ, tapi mulai digerakkan dengan kondisi yang ada. No wonder mereka akan mulai mengikuti perkembangan zaman supaya mereka accepted. So this is the war. Ini adalah suatu perang yang kita nggak bisa main-main di generasi ini. Anda nggak tahu tiba-tiba nanti anak Anda, kalau Anda nggak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, pulang-pulang dia bisa punya pemikiran yang berbeda loh. Pulang-pulang mereka bisa bilang, hey, Mami LGBT is okay. Kan it's right, itu kan hak asasi manusia. Bahkan di Amerika dikatakan bahwa kalau orang tuanya nggak accept, maka pemerintah akan ambil. AI, Artificial Intelligence. Pastor Henry minggu lalu juga sharing dalam firman bahwa saat ini bahkan untuk kita bikin bahan khotbah, kita mau cari apa, itu ada semua di sana. Dan itu akan membawa generasi ini nggak lagi bersumber kepada revelation, nggak lagi bersumber kepada pengertian dari Tuhan, the fresh revelation. Tapi mereka akan mulai mencari teknologi sebagai bantuan. Kelihatannya menolong. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita nggak benar-benar bekerja keras untuk generasi ini, mereka akan hilang. Dan mereka akan berkata, who is Jesus? Pastor Leo minggu lalu katakan bahwa apa? Rumahku harus penuh. Tapi hati-hati ketika kita nggak benar-benar watch out. Gereja bisa, anak-anak muda mulai meninggalkan gereja. Karena mereka bisa mendapat jawaban di luar sana. Yang ujung-ujungnya apa tadi seperti Hawa? Menghancurkan mereka. Awalnya kelihatannya baik buat mereka, tapi sebenarnya iblis itu sedang menghancurkan. Karena dia nggak pernah bisa memberikan kelimpahan. Hanya Yesus yang memberikan kelimpahan. Ya kan? Musuh datang untuk apa? Membunuh dan membinasakan. Jadi ketika kita tidak hati-hati, maka Anda sedang membiarkan generasi ini dibinasakan. This is the war. Perang yang kita harus benar-benar perhatikan baik-baik. Kolose 2:8 berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Jadi pemikiran, cara berpikir kita itu harus bersumber kepada Kristus. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa bersumber kepada Kristus kalau kita nggak pernah punya hubungan dengan Kristus? Bagaimana anak-anak kita bisa mengerti, bagaimana bisa akses untuk mereka berdoa, kalau mereka nggak pernah diajarkan berdoa oleh orang tua mereka? Bagaimana mereka tahu how to hear the voice of the Lord, kalau mereka nggak pernah dengar orang tuanya bisa bicara Tuhan berkata apa buat keluarganya? Halo? Sampai di dalam kitab Efesus Paulus berkata kamu harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Artinya apa? Tidak bisa dianggap remeh. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus bahwa kamu harus mengenakan selengkap senjata Allah. Kamu harus ready, kamu harus waspada, kamu harus siap melawan tipu muslihat iblis. Karena itu juga yang mengganggu Paulus waktu dia menjadi seorang apostol. Jemaat yang terus mendapatkan pengertian-pengertian manusiawi yang ditipu oleh setiap filsafat-filsafat manusia kosong. Dua Korintus 10 ayat 3-6 berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Katakan, tidak berjuang secara duniawi.
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Anda nggak bisa membawa generasi ini tanpa kuasa Allah. Amin. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. AI, LGBT, sukses duniawi, kekuasaan, dan lain sebagainya. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Mereka menentang pengenalan akan Allah. Dan kami menawan segala pikiran. Oleh karena itu kalau kita mau benar-benar terus ada di dalam pikiran Kristus, kita harus apa kata Alkitab? Menawan. Artinya apa menawan? Benar-benar kita memastikan kondisinya tuh dijaga, terus ada di dalam satu koridor, di mana kita harus menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila apa? Ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kita bisa melawan semua itu Bapak Ibu sekalian. Alkitab katakan ketika ketaatanmu menjadi sempurna. Amin. Ada ayat yang berkata lagi, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi kalau kita mau menang, kita harus taat. Kenapa kita harus taat? Karena dia nggak taat. Kalau kita juga nggak taat, dia bilang, lu mau sama aja sama gue, lu ngapain lawan gue katanya gitu. Kita teman. Justru karena dia nggak taat, kita harus bisa menunjukkan kita sebagai makhluk yang dikasihi oleh Tuhan. Dia juga dulu dia yang dikasihi Tuhan, tapi dia nggak taat, dia mau menunjukkan dirinya lebih daripada Tuhan. Nah kita yang sebagai yang diciptakan saat ini, sebagai makhluk mulia yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menunjukkan kepada iblis bahwa kita bisa hidup penuh ketaatan kepada Tuhan. Makanya kita bisa melawan mereka. Bahkan ayat lain berkata bahwa kita akan menghakimi para malaikat yang jatuh. Bagaimana kita menghakimi malaikat yang jatuh kalau kita sendiri masih jatuh bangun? Nah, pertanyaan saya hari ini adalah, seberapa kita sudah hidup dalam roh? Kalau kita mau masuk ke dalam, mau mengakses, masuk ke dalam dunia spiritual, mengalahkan kuasa-kuasa iblis, menaklukkan segala hal-hal yang datang daripada si iblis, Anda harus punya akses untuk bisa masuk ke dalam dunia supranatural. Ini bukan kayak, wah gitu ya. Karena orang mikir, oh supranatural, bagaimana Anda berdoa? Bagaimana Anda membangun manusia rohmu? Bagaimana Anda membaca firman, mendapatkan iluminasi daripada Roh Kudus. Bahkan Alkitab berkata bahwa rumahku harus disebut sebagai rumah doa di mana namaku disebut. Gereja harus menjadi tempat di mana doa itu dibangun. Halo? So kita harus antusias, kita berdoa. Doa pagi, worship night, doa di rumah, dan sebagainya. Kita harus bangun. Baru kita bisa menjadi a strong church. Baru kita bisa menjangkau generasi ini. So, saya akan sharing satu cerita tentang Esther. Bagaimana ada dua generasi yang bersinergi untuk memenangkan sebuah pertempuran melawan musuh. Beberapa cerita lain saya pelajari, kebanyakan kan kayak misalnya Joshua dan Musa, bagaimana ketika Musa dipanggil Tuhan maka Joshua melanjutkan, demikian juga dengan Elia dan Elisa. Tapi ketika saya membaca ini, Esther dan Mordekai bersama-sama di saat yang bersamaan, mereka bekerja bersatu untuk mencapai yang namanya kemenangan. Untuk menghancurkan yang namanya tipu muslihat Haman yang mau membunuh Yahudi saat itu. Oke, kita baca dulu dalam Esther pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu dan bapak lagi. Tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya ketika ibu bapaknya mati. Ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Jadi
Esther ini anak angkat gitu istilahnya. Karena orang tuanya sudah tidak ada, dia diangkat oleh Mordekai. Yang menarik adalah ketika dia bersama dengan Mordekai, dan waktu itu ceritanya adalah ketika Raja Ahasiweros marah terhadap Ratu Wasti yang tidak mengindahkan perkataannya, maka Ratu Wasti dibuang dan dia mencari seorang ratu. Dan Mordekai sebagai bapaknya dia membawa Esther masuk ke dalam kerajaan. Pertanyaan saya, apakah untuk masuk ke dalam kerajaan itu penuh resiko atau enggak? Penuh resiko. Bahkan Alkitab berkata kalau raja tidak berkenan, dibunuh orang itu. Tapi yang menarik adalah ketika mereka berdua bisa bersinergi, mereka bisa melihat hal yang sama, maka ketika Mordekai berkata, kamu harus masuk ke dalam kerajaan, maka Esther mengikuti perkataan Mordekai. Oleh karena itu, kita perlu membangkitkan generasi yang seperti ini. Di mana Anda sebagai generasi yang lebih senior, dan juga mungkin ada teman-teman di sini yang lebih junior, Anda nggak lagi, seringkali hari-hari ini, generasi yang lebih junior berkata kepada yang senior, papi mami udah kuno, ya kan? Terus yang lebih senior berkata, kamu tuh nggak ngerti ya, dulu tuh begini harusnya. Dan sebagainya, argumentasi. Saya mau berkata bahwa ini bukan lagi saatnya kita berargumentasi satu dengan yang lain di dalam generasi kita. Tapi ini lagi saatnya kita harus hands on hands, kita bersama bergerak untuk maju dalam peperangan ini. Generasi yang lebih junior, generasi anak harus mulai bisa menangkap bagaimana Tuhan bicara sama bapak-bapak yang ada. Dan bapak-bapak yang ada harus bisa menangkap apa yang menjadi kerenduan Tuhan. Halo? Ketika ayah tidak mengerti apa menjadi kerinduan Tuhan, I think we are failed. Walaupun Anda mungkin sukses, bisa kasih perusahaan, bisa kasih mobil dan sebagainya. Jadi pagi saya sempat cerita juga dan saya coba sharing lagi pada hari ini. Saya belajar saya juga baru hampir 6 tahun jadi seorang bapak dan kemarin Tuhan kasih lagi satu yang kecil. Saya berapa hari ini ketika saya melihat anak saya lagi tidur, yang kecil maupun yang gede gitu. Saya bilang dalam hati saya, Tuhan saya mau mereka menjadi bagian dari generasi Tuhan berperang buat generasinya mereka. Mereka harus bisa menjadi bagian, mengambil tongkat estafet untuk bergerak masuk ke dalam kehendak Tuhan. Mereka menjadi warrior ya Tuhan. Saya mengajarkan kepada anak saya yang besar, Valerie. Saya nggak pernah bilang sama dia, kamu harus sukses, nilai kamu harus paling bagus ya kamu. Jujur ya, saya nggak pernah ngomong gitu ke dia. Tapi saya cuma selalu bilang, kamu harus tahu Faye, kamu Dedian hamba Tuhan, tapi kamu juga adalah hamba Tuhan. Kalau kamu lagi di sekolah, you are the servant of God. Kamu harus tahu itu. Saya ajarin setiap kali dilihat sesuatu, dia harus bilang, kamu kalau lihat bagaimana ada pertolongan Tuhan harus ngomong apa? Puji Tuhan, praise God. Nah, beberapa waktu kemarin saya lagi ngambil rapot anak saya dan gurunya berkata, ternyata dia lakukan apa yang saya ajarkan di sekolah. Dia datang ke gurunya, ibu, puji Tuhan hari ini aku gak terlambat. Tuhan baik, hari ini jalannya gak macet katanya gitu. Sampai yang lucu, dia pernah bilang sama ibu gurunya, ibu guru tahu nggak jalan paling panjang itu apa katanya? Apa ya Faye? Jalan panjang, bukan jalan apa? Jalan serta Yesus. Kan panjang ibu, itu kan sepanjang hidup katanya gitu. Saya bersyukur. Dan puji Tuhan kemarin ketika saya lagi ambil rapot dan di sekolahnya ada acara, karena ada yang lulus juga yang TKB, dia TKA gitu. Dan dia mendapat peringkat 1 dari kelasnya. Jadi kalau yang TKB, jadi ada 2 orang, satu peringkat 1 untuk kelas, satu peringkat 1 untuk English. Nah yang TKA, dua-duanya Valerie yang juara. Jadi saya bersyukur, tapi saya percaya begini Bapak Ibu.
ketika kita benar-benar mempersembahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan tolong mereka. Tuhan yang akan bawa mereka. Yang pasti kita harus punya hati yang mau membawa mereka untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bawa mereka kepada Tuhan. So yang pertama adalah kita harus kerjasama dan sinergi antar generasi yang kuat. Maleaki pasal yang keempat ayat yang kelima sampai ke-6 berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Dulu saya mengerti ayat ini hanya sekedar pemulihan dalam keluarga, di mana bapak kembali kepada anak dan anak kepada bapak. Namun ketika saya sedang merenungkan dan berdoa, Tuhan ingatkan bahwa kembalinya hati anak dan hati bapak kepada anak, maka itu bukan hanya sebagai sebuah pemulihan, tapi menjadi sebuah kesatuan, bersinergi, bergerak bersama di hari-hari terakhir ini. Bagaimana kita bisa bersinergi untuk pekerjaan Tuhan? Kalau kita nggak kembali hatinya, maka Tuhan harus pulihkan dulu kembali hati bapak kepada anak dan anak kepada bapak. Setelah itu, jangan diem aja. We have to move together. Mordekai sebenarnya bukan ayah kandungnya Esther. Tapi yang menarik, Esther menundukkan diri kepada Mordekai. Esther melakukan dengan penuh kerelaan dan penuh penundukan diri. Esther 2 ayat yang ke-20. Esther 2 ayat 20. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Dalam bahasa Inggrisnya berkata, for Esther obey the command of Mordecai as when she was. Jadi sebagaimana dia dulu di rumah, sekarang dia di dalam kerajaan, dia tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Mordekai. Ada yang namanya submission yang tidak berubah dalam Esther, sekalipun dia sudah jadi seorang ratu. Ini yang harus dimiliki oleh generasi saat ini. Bahwa kita ketika Tuhan bawa lebih tinggi lagi, kita harus tahu bahwa kita menundukkan diri kepada pemimpin-pemimpin, kepada bapak-bapak yang ada, sebagaimana dulu kita diasuh oleh mereka. Itu namanya apalah? Generasi yang tahu terima kasih. Generasi yang bisa punya penundukan diri. Jangan sampai Tuhan sudah bawa kita naik, kita bilang, cuman Pastor Lewi doang. Cuman Pastor siapa? Sorry ya Pastor, depan saya Pastor Lewi soalnya. Tapi kita tetap harus punya yang namanya apa? Submission. Sekalipun pola pikir kita, pemikiran kita bisa berbeda. Nah ini saya mau katakan gini, jangan kaitkan pemikiran kita dengan sikap hatimu. Kadang-kadang ketidaksependapatan masuknya jadi masalah hati. Padahal itu cuma perlu diskusi, perlu penyetaraan, perlu ngobrol, bahkan perlu doa bareng mungkin. Jadi jangan sampai apa yang tadinya cuma masalah di dalam pemikiran dan pendapat, masuknya ke sini. Akhirnya merusak sebuah hubungan. Dan itu menjadi celah untuk iblis merusak generasi. Kita gak akan pernah bisa maju, kita akan jalan di tempat terus. Sedangkan banyak hal yang Tuhan ingin kita kuasai di depan sana. Esther selfless, coba bilang selfless. Kalau kita mau bergerak bersama Bapak Ibu sekalian, anak-anak, orang tua yang lebih senior harus selfless, termasuk Bapak juga mesti selfless. Orang tua harus selfless, anak-anak harus selfless karena kenapa? Bukan apa yang kita mau masing-masing, tapi apa yang kita mau bersama. Dan saya membaca satu kitab ini,
Esther dan Mordekai melakukan peranannya masing-masing dengan sangat baik. Tidak ada yang merasa lebih hebat atau lebih punya andil. Mereka bisa menempatkan diri mereka sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Setiap hari kata Alkitab, Mordekai berjalan di depan kerajaan untuk melihat kondisi Esther seperti apa. Dia nggak masuk ke kerajaan, dia nggak diangkat, dia nggak jadi tenar istilahnya. Tapi itu tidak membuat dia, yaudahlah dia udah tenar, biarin aja. Dia tetap memperhatikan bagaimana Esther. Dia lihat bagaimana Esther terus bertumbuh atau enggak. Bagaimana Esther punya doa atau enggak. Bagaimana kita juga sebagai orang tua harus demikian Bapak Ibu sekalian. Anda harus terus perhatikan bagaimana anak-anak Anda berdoa atau enggak. Baca firman atau enggak. Ke gereja atau enggak, jangan sampai. Ya udahlah kalau nggak mau ke gereja nggak apa-apa, papi sama mami aja nggak gereja. Kita melakukan kalau Pastor Leo bahasanya bilang pembiaran. Kita membiarkan anak-anak kita memilih sesuai kemauannya masing-masing. Hati-hati. Itu yang pertama. Kita harus bersinergi. Ya. Satu dengan yang lain di dalam generasi. Yang kedua, hidup dalam perkenanan Tuhan. We are living under the favor of God. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam perkenanan Tuhan? Di dalam cerita ini, dalam Esther 2 ayat yang ke-9, Esther itu dikasihi oleh raja. Bahkan dikatakan bahwa raja berkenan kepada Esther. Waktu Esther tahu bagaimana terjadi sebuah sekongkolan yang mau menghancurkan bangsa Yahudi di kerajaan itu, dia nggak berdiam diri. Dia datang kepada raja, ya Anda ntar boleh baca sendiri, saya ceritakan saja supaya lebih cepat. Dia datang kepada raja, bahkan dia ngomong sama Mordekai, kalau misalnya raja nggak suruh datang, saya datang, terus dia nggak berkenan, saya bisa mati, dia bilang, saya bisa dihabisin. Tapi dia berpuasa, nah ini jangan sampai terlewat. Dia menyuruh semua orang-orang berpuasa di Yahudi maupun juga dayang-dayangnya, bahkan disuruh puasa juga. Baru setelah itu dia datang kepada raja. Dan raja Alkitab berkata apa? Berkenan. Mengacungkan tongkat emasnya kepada Esther. Artinya apa? Oke, what do you want? Kalau kita mau menjadi generasi yang siap memenangkan peperangan, Anda harus hidup dalam perkenanan raja. Hidup dalam perkenanan Tuhan artinya apa? Artinya saya nggak bilang kita jadi Taurat gitu ya. Memang Alkitab berkata oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil pemberian, bukan hasil usaha tapi pemberian Allah. Alkitab berkata demikian. Tapi yang menarik, seringkali banyak orang Kristen hanya melihat kepada sudut pandangnya, ya udah saya udah terima kasih karunia, so jalanin aja hidup ini semau gue. Kan nanti kalau kenapa-napa ada pengampunan Tuhan. Dan saya rasa itu bukanlah pola dalam kasih karunia. Karena kasih karunia itu bukan cuma kita ngerti, kita punya, kita istilahnya kalau kita tenteng-tenteng gitu ya, kalau plastik. Tapi kita harus masuk ke dalamnya, kita harus hidup dalam pola kasih karunia, di mana pola kasih karunia itu adalah pola hidup Yesus. Nah jadi kalau kita mau menjadi hidup yang berkenan, kita harus hidup seperti Yesus. Hidup yang berkenan kepada Bapa adalah hidup yang penuh dengan ketaatan. Coba saya tanya, taat itu berapa huruf? 4, cuma 2 sebenarnya. Diulang. Dari depan bacanya apa? Dari belakang? Tapi susah nggak? Kenapa susah? Kenapa kita susah taat? Waktu saya renungkan ini Tuhan taruh di hati saya. Kenapa kamu, nih Hosea nih, kenapa kamu sulit taat? Saat kamu lebih mementingkan kepentingan dirimu, kamu gak mau lihat kepentingan Tuhan. Kita gak taat. Kita hanya bisa taat kalau kita bisa melihat kepentingan Tuhan itu lebih dari segalanya dalam hidup ini. Kita bisa taat kepada orang tua kita. Kalau kita bisa menghargai, melihat bahwa apa yang dia inginkan itu adalah hal yang kita harus lakukan. Bukan lagi kemauan gue.
Amin. Jadi hidup di bawah perkenanan Tuhan. Living under the favor of God. Bahkan dikatakan di sini di dalam kitab Esther pasal yang kedua ayat yang ke-17. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua yang lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih dari semua anak darah. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya. Dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Jadi yang menjadikan Esther jadi ratu itu cuma karena perkenanan raja. Kalau Anda mau hidup dalam kemenangan, Anda harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Coba sama-sama bilang, hidup dalam perkenanan Tuhan. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Dia gak punya yang namanya agenda pribadi. Bahkan ketika dia sedang di Taman Getsemani, dia berkata, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi biarlah jangan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Dia bisa, walaupun dia menangis darah kata Alkitab, dia bahkan mungkin sangat ketakutan, tapi dia tidak menjadikan itu sebagai alasan untuk dia tidak taat. Karena dia tahu bahwa ketaatannya kepada Bapa adalah segala-galanya. Kesuksesan dia di dunia, di bumi ini adalah ketika dia taat kepada Bapa. Apakah hal ini yang kita ajarkan kepada generasi kita? Untuk mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Mereka taat kepada suara Bapa. Yang ketiga, sedikit lagi. Akses realita supranatural. Setelah kita hidup dalam perkenanan Bapa. Sebelum saya masuk yang ketiga, saya mau bilang gini. Ketika Esther berkenan di hadapan Bapa, yang sanggup mengalahkan musuh, itu raja. Yang sanggup mengeksekusi Haman, itu raja. Yang sanggup mengalahkan musuh-musuh kita, itu bukan kita, Tuhan. Jadi ketika kita ada di dalam perkenanan Tuhan, dan dia berkata, Hosea apa yang kamu mau? Tuhan eksekusi semua itu musuh-musuh. Boom, dihabisin sama dia. Karena dia yang punya kekuatan itu. Jadi kita jangan berdoa buat masalah kita, tapi di satu sisi kita gak hidup dalam perkenanan Tuhan. Saya pernah punya teman gay. Tapi dia tulis dulu masih zaman Twitter ya. Di bio Twitternya, I love Jesus. What? You love Jesus, but you do the wrong things. Are you crazy? Anda bisa pakai salib, tapi ke diskotik tuh salib. Kita gak punya namanya fear of the Lord. Halo? Anda pernah nyanyi lagu ini gak? Ku kagum, hormat akan engkau. Waktu saya lagi nyanyi lagu itu, waktu saya masih kuliah, Tuhan ingetin saya gini. Kalau kamu hormat sama Tuhan, artinya kamu takut akan Tuhan. Kalau kamu kagum dan hormat akan Tuhan, artinya kamu tahu bahwa kamu harus berjaga-jaga. Ada hal yang Tuhan gak suka untuk kamu lakukan. Itu kamu artinya hormat sama Tuhan. Pertanyaan aku, kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni gak? Ampuni. Tapi pertanyaannya mau berputar-putar di situ terus. Jangan kayak lagu dangdut kan. Jatuh bangun aku. Amin. Miliki yang namanya apa? Fear of the Lord. Takut akan Tuhan. Kalau teman-teman kita di luar sana mulai membawa kita kepada pemikiran-pemikiran sekularisme yang mulai rusak. Ingat, kita gak hidup di dalam perkenanan manusia. Mereka mau tinggalin kita, bodoh amat. Tuhan jangan tinggalin saya. Itu yang paling penting. Yang ketiga, akses realita supranatural. Esther bisa mengakses ke wilayah raja. Saat dia masuk ke wilayah raja, maka dia bisa mengeksekusi musuh. Halo?
Jadi kalau kita mau mengalahkan kuasa musuh hari-hari ini, maka kita harus bisa masuk ke dalam realitas sorga. Anda nggak bisa menjadi orang Kristen setengah-setengah. Kakinya begini. Kadang-kadang duniawi, kadang-kadang sorgawi. Kadang-kadang duniawi, kadang sorgawi. Terus mau jadi apa? Di sorga nggak diterima, di neraka nggak diterima. Maka Tuhan bilang apa? Kepada jemaat waktu dia berkata di kitab Wahyu, aku muntahkan kalau kamu suam-suam. Kamu nggak panas, kamu nggak dingin. Kalau kamu panas, panas kalian. Jadi kalian tahu apa? Tuhan tuh tahu. Anda berpihak sama siapa sih? Iblis atau sama Tuhan? Jangan setengah-setengah. Bentar-bentar Tuhan, bentar-bentar iblis. Bentar-bentar Tuhan, bentar-bentar iblis. Lagi ke gereja alim sampai di luar zolim. Ketika raja melihat Esther pasal 5 ayat yang kedua. Ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulurkan tongkat emas di tangannya ke arah Esther dan lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Ketika Esther bisa masuk ke dalam wilayah raja, disitulah dia mengeksekusi Haman. Bahkan waktu ketemu raja-raja bilang, kamu mau apa Esther? Setengah kerajaan pun aku kasih sama kamu. Tapi kalau waktu itu Esther dan Mordekai tidak bersatu untuk masukin dia ke kerajaan, bisa gak mengeksekusi kayak gitu? Gak bisa. Jadi Anda baik generasi yang bapak dengan generasi anak harus tahu, strateginya gimana ini? Dan salah satu strateginya kita harus masuk ke dalam realitas sorga. Kita harus masuk ke dalam dunia spirit. Apakah Anda berdoa setiap hari? Apakah Anda membangun manusia roh setiap hari? Atau cuman kalau lagi di gereja baru bahasa roh? Kita akan sulit punya anak-anak cinta Tuhan kalau orang tuanya juga tidak cinta Tuhan. Sulit untuk anak-anak bisa mengerti hidup dalam dimensi supranatural. Kalau orang tuanya sendiri pun gak pernah akses dunia supranatural. Berdoa. Setiap hari doakan anak-anak kita. Saya percaya apa yang terjadi hari dalam hidup saya. Itu ada mama saya di belakang. Saya ingat mama saya setiap pagi. Waktu saya masih sekolah itu dulu, masih kecil. Mama saya berdoa. Tumpang tangan setiap pagi. Jam 5 dia berdoa, dia main gitar dengan lagu yang dia bisa waktu itu. Oh Yerusalem, kota mulia. Dan dia berdoa setiap hari. Saya percaya saya ada sampai hari ini karena ada doa orang tua saya. Karena ada juga doa-doa orang tua rohani saya. Kita harus hand in hand. Bersama-sama. Amin. Mulai hari ini saya ajak, ayo Bapak Ibu sekalian yang punya anak. Doakan anakmu setiap hari. Ajak mereka masuk ke dalam dunia supranatural. Berdoa bersama, alami Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya bahwa Tuhan hidup kalau mereka gak pernah didemonstrasikan kehidupan Tuhan. Amin. Iblis pasti kalah, cuman kadang-kadang kitanya yang harus ngebangun diri dengan benar. Gak usah pusingin iblisnya. Ketika kita sudah bisa mengeksekusi dia pasti kalah. Tapi kitanya nih harus bangun dengan kuat. Kita harus bangun. Hawa dan Adam itu manusia pertama yang gak ngerti dosa loh. Tapi jatuh loh waktu itu. Ditipu sama iblis. Belum ada contoh dosa. Kalau kita udah tahu contoh dosa, mereka belum tahu contoh dosa. Kena juga sama iblis. Pikiran kita, hati kita, hati-hati. Yang terakhir, eksekusi di alam natural. Kemenangan yang diperoleh, kita harus bawa orang untuk mengalami kemenangan itu juga. Amin. Pastor Leo beberapa waktu ini menyampaikan pesan, kita perlu menjangkau. Kita harus bawa orang-orang yang ada, yang di luar sana, yang hidup dalam dunia kekalahan, yang hidup dalam dunia yang gak beres, kita bawa untuk mereka kenal Tuhan. Gak usah ngomong langsung bawa ke gereja dulu, doakan mereka dulu. Hati kita harus ada compassion. Jangan jadikan ini sebagai, karena pastor suruh, saya harus bawa orang ke gereja, tapi kita gak punya compassion. Buat apa? Cuman kayak, ayo ke gereja yuk.
pasti bentar lagi juga dia pergi dari gereja. Kita kan bukan cuma sekedar orang duduk di gereja, tapi kita mau benar-benar hidupnya mengalami perubahan. Amin. Tapi masalahnya, kalau kita sendiri gak berubah, terus kita ajak orang ke gereja, dia juga bilang, lu aja gak berubah, ngapain gue ikut lu? Kan gitu. Jadi, apa yang kita alami di dalam supranatural, ketika kita ngalamin Tuhan, kita harus mulai bawa ke alam natural. Kita mulai ajak orang, kita mulai bawa, kita mulai doakan, kita mulai orang-orang yang sakit, tantang dirimu untuk berdoa untuk orang-orang yang sakit. Ketika mereka sedang mengalami hal yang buruk, tantang dirimu untuk berdoa untuk mereka. Jangan takut dihakimi, sok Kristen apa segala macam. Ingat, penghakiman dan penilaian yang terbaik bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Manusia boleh bilang, kamu begini begitu, tapi kalau Tuhan bilang, aku berkenan, mau bilang apa? So, itu 4 poin yang saya sampaikan pada hari ini. Saat Yesus mendapat pengakuan perkenanan Bapa di sorga. Waktu dia dibaptis, ada burung merpati berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu, dia gak diem aja. Dia ngapain? Memulai pelayanannya. Ketika Anda sudah menjadi orang yang diperkenan oleh Bapa, mulai akses di alam natural untuk kita membagikan kehidupan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Supaya banyak orang yang mengalami apa yang kita alami. Sehingga sorga bersorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri.